kecerdasan, kecerdasan artifisial, dan ini semua sudah saya lihat kalau di postingan para kepala sekolah atau sekolah-sekolah itu sudah mulai juga. Ya, dan ini memang hasil dari kegiatan dari Bapak Ibu yang terkotak aktifnya ada 4 orang, 5 orang. Sampai disepakati bahwa hari ini adalah pelaksanaan untuk pengimbasan dalam kegiatan OJT 1, OJT siklus 1 kami. Nah, di sini ada pola pikir bertumbuh yang ingin disampaikan dulu awal pertama kali di pembelajaran mendalam. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran mendalam, kita bahas tentang pola pikir bertumbuh. Sesuai dengan harapan dari Bapak Menteri ya. Kira-kira ini. Jadi kalau kita sudah berpikir dengan pemikiran yang bertumbuh, maka setiap masalah apapun yang kita temui itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Karena itu kita diharapkan jangan menyerah, jangan putus asa, dan yakin ada jalan keluarnya. Apapun tantangannya. Termasuk bertumbuh itu biasanya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap, bahkan di pemikiran kita bisa meningkatkan keterampilan dan kecerdasan kita dengan cara belajar dan berusaha. Salah satunya yang saya lakukan itu karena saya merasa semakin berumur itu semakin katanya terjadi penyusunan masalah ya. Beberapa siswa yang mungkin di awal mungkin kesulitan belajar, setelah diberikan motivasi ini, kemudian dia akan berubah ke arah yang lebih baik dengan menyadari kelebihan yang dia punya. Belajar dari siapapun, setuju? Setuju? Sangat setuju. Hanya sedikit orang yang benar-benar mahir dalam olahraga. Anda harus membawa bakat ini sejak lahir. Nih, yang nomor 7, sangat hanya sedikit orang yang benar-benar mahir dalam olahraga. Jadi cuma bakat dari lahir yang bisa. Tidak. Oke. 8. Matematika lebih mudah dipelajari oleh pria atau seseorang yang berada dalam lingkungan yang menyukainya. Tidak. Oke, tidak setuju. 9. Makin keras Anda mengerjakan sesuatu, makin mahir Anda dalam hal ini. Setuju. Sangat setuju. 11. Mencoba sesuatu yang baru akan sangat menyulitkan Anda sehingga Anda ingin menghindarinya. Sangat tidak setuju. Oh ya, sorry. 10. Tidak peduli tipe apapun Anda saat ini, Anda akan selalu dapat mengubahnya. Sangat setuju. 11. Mencoba sesuatu yang baru akan sangat menyulitkan Anda sehingga Anda ingin menghindarinya. Apa nih? Mencoba sesuatu yang baru akan sangat menyulitkan Anda sehingga Anda ingin menghindarinya. Tidak setuju. 12. Sebagian orang baik dan kita, sebagian lagi tidak. Tidak banyak yang dapat dirubah. Hah? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Saya 13. Saya sangat menghargai kritik dan saran dari siapapun yang terkait dengan kinerja saya. Oke, sangat setuju. Saya berdiri di sini ingin sedikit berbagi, sharing ilmu yang saya dapat dengan teman-teman pelatihan. Mungkin ini sudah sering kali Bapak dan Ibu dengar tentang pembelajaran mendalam, karena akhir-akhir ini topik ini yang memang sering kita bicarakan terkait dengan proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi berdasarkan data PISA, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia itu masih rendah. Saya pun sebenarnya merasakan, mungkin Bapak Ibu juga merasakan di kelas, anak-anak itu terkadang mereka hanya masih mengingat, baru bisa menjelaskan, tapi belum bisa bagaimana pengaplikasiannya di lapangan.
penawarannya bagaimana di lapangan, pengaplikasiannya, menciptakan sesuatunya masih kurang. Jadi berdasarkan datanya dari misal tadi murid Indonesia ini 99%-nya hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3. Jadi masih soal-soal yang tentang pemahaman, tentang mengingat kembali, menjelaskan, menyebutkan, tapi ketika diminta untuk menganalisis bagaimana penerapannya di lapangan itu masih di tahap yang 1% tadi. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu membangun keterlibatan bersama peserta didik sebagai subjek belajar kita untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian berkesadaran, memuliakan, menghargai dan menghormati potensi dari peserta didik kita, kemudian pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital dan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya pembelajaran mendalam ini sama, sebenarnya mungkin sudah pernah kita lakukan, sudah sering kita lakukan di kelas, cuma namanya saja yang dia baru, bahasanya yang baru. Sebenarnya kalau pembelajaran di kelas pun sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melaksanakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ari, ada proses kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran ini nanti kaitannya dengan perencanaan pembelajaran atau namanya modul. Jadi yang wajib ada pada saat perencanaan pembelajaran itu adalah yang di atas Bapak Ibu. Jadi ada praktik pedagogisnya, strategi pengajaran dipilih untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan serta lingkungan pembelajarannya. Bahkan untuk dua yang itu opsional, boleh ada atau tidak. Nah, yang pertama ada praktik pedagogis, itu strateginya. Ya, kemudian ada pemikiran pembelajaran. Jadi membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Jadi ada nilai ketiga, ada ruang fisiknya, ada ruang virtualnya, ada budaya belajarnya. Kemudian ada pemanfaatan digital. Saya di sini sama seperti ibu-ibu yang lain tadi, tidak bermaksud menggurui. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ingin berbagi hasil dari pelatihan yang kemarin kita laksanakan. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan ini nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Baik, saya melanjutkan dari penjelasan Bu Putri. Jadi pada pembelajaran mendalam itu ada prinsip yang harus memang kita pegang, kita lakukan, yaitu yang pertama ada berkesadaran. Mungkin Bapak Ibu semua sering bertanya sama anak-anak, terutama saya pribadi ya. Saya pernah tanya sama anak-anak, mereka datang ke sekolah itu niatnya apa? Banyak yang jawab itu hampir sebagian besar karena cuma pengen dapat sangu dari orang tuanya, benar nggak? Nah, jadi kita berusaha untuk memunculkan berkesadaran ini di jiwa anak-anak sekalian, yaitu supaya mereka bisa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Jadi nggak hanya sekedar datang, dapat sangu, dapat teman, dapat main, tidak hanya sekedar itu. Jadi kita butuh supaya anak-anak itu tahu, sadar dengan tanggung jawabnya datang ke sekolah itu untuk apa. Minimal mereka bisa memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya saat itu. Itu prinsip berkesadaran. Jadi kita juga tidak hanya siswa, kita sebagai guru juga perlu berkesadaran bagaimana porsi kita di kelas, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi sudah cukup selesai pulang, tidak hanya itu. Tapi bagaimana kita punya tanggung jawab supaya materi yang kita sampaikan itu setidaknya bisa bermanfaat buat mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bermakna. Bermakna ini diharapkan kepada siswa atau murid, kalau sekarang istilahnya murid ya Bapak Ibu, itu mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti bisa dicoba di kelas ditanya, kalian belajar pelajaran saya tujuannya buat apa? Mungkin mereka pada bingung tuh. Iya ya Bu, buat apa ya? Pusing-pusing belajar matematika, belajar logaritma, belajar
SIM kos tangan itu buat apa? Nah itu kita mulai mencoba untuk anak-anak supaya hasil pembelajaran kita itu bermakna. Minimal dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata nanti setelah lulus dari sekolah atau bahkan sehari-hari sebelum mereka lulus. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Saya meyakini bahwa menggembirakan itu banyak ilmu yang mudah diserap jika kita belajar dalam keadaan yang menggembirakan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita belajar sudah masuk kelas, anaknya udah loyo semua, itu percuma. 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, nanti kalau sudah refleksi akhir dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. Jadi usahakan dalam prinsip pembelajaran kita itu harus menggembirakan. Menggembirakan di sini bukan hanya tertawa hahaha, tapi di dalamnya ada ilmu, yaitu dimana kita bisa menciptakan suasana belajar sama kita. Nyaman gak ini murid belajar sama kita? Kemudian agar mereka fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan dan keingintahuan. Kadang anak-anak itu kalau sudah dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu artinya kita sudah sukses memunculkan berkesadaran di jiwa mereka, seperti itu. Kemudian bermakna, ketika siswa atau murid bisa mengaitkan pengalamannya, memanfaatkan ilmu yang dia punya dalam kehidupan sehari-hari, bisa memiliki cara menyelesaikan dia punya masalah, itu sudah mengartikan bahwa pembelajaran kita itu bermakna buat mereka. Dan yang ketiga dalam menggembirakan, lingkungan belajar yang interaktif, kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, dan penuh dengan tantangan dan motivasi. Jadi supaya di kemudian hari, di pertemuan berikutnya kita adalah guru-guru yang selalu dirindukan kehadirannya di kelas oleh anak-anak kita. Cara pembelajaran yang kita punya, dengan harapan tujuan dari pengalaman belajar ini tercapai di setiap kegiatan, baik di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan terakhir. Dan harapannya itu ada mewakili. Nah, untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan Bu Putri juga tadi terpisah ya, untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi Indonesia itu masih rendah, karena selama ini peserta didik, siswa ataupun murid istilahnya, mereka hanya masih bisa mengingat saja, tahu saja, tapi untuk memahaminya itu mungkin hanya beberapa orang. Nah, di sini kita mencoba untuk memberikan pengalaman belajar dengan harapan murid itu mampu memahami, mampu mengaplikasikan, dan mampu merefleksikan apa yang sudah dia pelajari. Jadi kita lanjut ke materi asesmen dalam pembelajaran mendalam. Sebelumnya saya ingin kita lebih banyak, mungkin saya minta pendapat Bapak Ibu sharing, karena saya juga untuk studi pengalaman mengajarnya masih sedikit. Jadi ada suatu cerita Pak Dani itu memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi di depan kelas. Apakah teknik tersebut sudah relevan dengan pembelajaran mendalam? Kalau pembelajaran mendalam ini kita bukan hanya menyebutkan atau menuliskan kembali, tapi juga harus bisa memahami. Jadi kalau ada yang mau pembelajaran mendalam, setidaknya di soal itu ada soal yang menunjukkan pengalaman siswa. Boleh nggak ini mengukur tadi pengalaman belajar siswa? Apakah tadi soal bisa memahami, membuat siswa memahami, apakah bisa membuat siswa mengaplikasikan, dan bisa membuat siswa merefleksikan? Kalau untuk di tahap memahami, mungkin soal-soal yang sebutkan, menjelaskan, itu bisa. Tapi kalau untuk di tahap yang merefleksikan, kalau apalagi saya mengharapkan terus mengaplikasikan, apalagi merefleksikan, belum tentu terrelevan. Jadi sebenarnya apa sih definisi asesmen dalam pembelajaran mendalam? Jadi asesmen atau penilaian menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi penilaian atau ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar dari murid.
Nah, asesmen itu dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Adalah memberi nilai rapor. Mitos. Kenapa? Karena tadi ada proses umpan balik. Jadi tidak hanya untuk tujuan utamanya adalah nilai rapor, tapi ini bagaimana pemahaman siswa, refleksi siswa, umpan balik. Bagaimana kita sebagai gurunya melakukan strategi pembelajaran. Misalnya di kelas yang ini ceramah ini berhasil, tapi di kelas ini mereka lebih ke project, lebih ke problem solving, lebih ke lapangan, kinerja secara baik anak seperti itu. Jadi tujuan utama itu bukan hanya nilai rapor kebaikan, tapi juga perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian refleksi murid tentang apa yang mereka pahami juga bisa disebut asesmen. Fakta Bapak Ibu ya. Jadi itu maksudnya di asesmen formatif, refleksi pemahaman dari siswa di akhir misalnya jurnal refleksi. Tadi saya bilang ada yang self assessment. Kita membuat rubrik pertanyaan, apakah saya sudah paham tentang materi ini? Materi apa yang saya pahami hari ini? Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Nah, itu sudah salah satu masuk bentuk dalam assessment. Yaitu assessment formatif. Kemudian jawaban salah murid tidak punya nilai untuk assessment. Mitos Bapak Ibu ya. Jawaban salah, jawaban benar dari siswa itu namanya proses belajar, proses pembelajaran. Jadi tetap ada nilai tersendiri, nilai formatifnya. Jadi umpan balik kita kenapa? Oh, jangan kita caranya menyalahkan siswa. Oh, kamu nggak bisa, kamu bodoh, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi dia nggak ngerti dengan cara kita menyampaikan. Bisa jadi dia sudah capek 5 jam pembelajaran di awal, biografi lagi masuk 5 jam sampai jam terakhir. Jadi penyampaiannya ternyata kayak ini membosankan ternyata penyampaiannya. Jadi anak-anak nggak paham. Sedangkan kalau misalnya masukkan misalnya dibina dengan pembelajaran yang menarik, dengan game dan sebagainya bisa dimengerti. Kalau saya melibatkan siswa tersebut, jadi saya pemegang teguh prinsip paksa-paksa terbiasa. Jadi dia sejak pembelajaran saya pasti ada saya sebut untuk misalnya menjelaskan apa, atau mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan, atau misalnya saya kasih pertanyaan-pertanyaan lisan. Jadi mau tidak mau dia akhirnya merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Kalau enggak memang meleng dikit anaknya memang gila. Memang saya mengalami itu dari kelas 10. Jadi anak itu memang kalau misalnya tidak merasa dilibatkan, jadinya dia merasa kadang mandangin di jendela gitu, ngelamun, entah apa yang dilamunkannya itu. Karena kadang juga karena kita manusia sudah capek dengan dari awal berapa anak pas masuk di kelas tuh ketemu sama anak ini ya udah biarin aja. Akhirnya terjadi pembiaran terhadap si anak. Malah sebenarnya kadang anak yang kayak gitu sebenarnya malah cari perhatian. Kalau kita lihat sebenarnya malah anak-anak seperti itu nyari perhatian. Jadi makanya biasanya kalau saya adalah melibatkan mereka. Mau tidak mau mereka jadi harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya celutukan tentang pemahaman atau yang sudah diajarkan atau yang dijelaskan sama temannya. Bahkan ketika temannya pun menjelaskan, jadi apa yang tadi dijelaskan temannya, saya tunggu, saya beri dia waktu. Kalau misalnya temannya tidak, tolong temannya tahu bantu. Jadi melibatkan juga teman di sebelahnya, di depannya, di belakangnya. Apa selama ini? Saya kalau penilaiannya kalau ini dimasukkan nilai. Anak-anak presentasi nilai kok 80, tidak sesuai dengan nilai 70 misalnya. Padahal sebenarnya itu ada proses pembelajarannya yang kalau misalnya miskonsumsi di sumatif dan formatif ini. Saya ini yang mungkin ada tambahan sedikit dari keluarnya. Ya, intinya kita sudah pernah melakukan asesmen dan informasi yang ini adalah yang kami terima kemarin. Dan sempat jadi perdebatan juga di sana karena yang kita lakukan atau yang di sekolah lain lakukan sama. Nah jadi intinya adalah Bapak Ibu tidak ada kalau di kelas kembali lagi hak prerogatif guru punya penilaian tersendiri. Nah tes formatif ini bisa di awal, bisa pada saat proses. Jadi intinya formatif itu untuk menilai sebenarnya sejauh mana guru sudah mencapai tujuan atau belum. Jadi lebih sebenarnya kepada kita gurunya. Oh ternyata kalau misalnya saya menyampaikan seperti ini dari hasil formatif didapat ternyata kok masih kurang pas gitu. Kita bisa mengulang kembali atau bisa merefleksi atau tanya langsung ke siswa. Nah kalau tes sumatifnya itu kemarin sempat disampaikan kita bisa kok memberikan tes sumatif itu di akhir bab atau di akhir tujuan pembelajaran boleh kita ambil untuk nanti kita jadikan di nilai rapor itu juga boleh. Atau misalnya seperti setiap tahunnya kita adakan di secara umum gitu kan. Kalau misalnya di sekolah sudah menetapkan oh ini ada ujian semester,
mau nggak mau kan kita harus ikut gitu. Tapi sebenarnya lebih tahunya ibu itu misalnya kita lakukan sumatif itu sendiri per bab. Jadi misalnya setelah selesai saya mau adakan sumatif yang saya ambil untuk nilai rapor, kita anu sendiri juga boleh, kita tes sendiri boleh. Itu nggak mesti harus itu. Kalau misalnya nanti di pembelajaran di akhir secara keseluruhan, ibu mau kasih apa ulangan semester dan itu mau diambil nilainya juga boleh. Tapi lebih pas itu kalau setiap akhir bab kita sumatif, bab kita sumatif sendiri. Karena kita yang tahu kan kondisi seperti itu, kita yang mengawasi sendiri. Sementara kalau ini kan kita tidak mengawasi. Nah, takutnya nanti pakai ChatGPT atau apa gitu. Tapi kalau misalnya itu kita mau kasih soal sendiri boleh. Kemarin gitu Bu, apa namanya jawaban yang disampaikan oleh Pak kira-kira seperti itu. Dan Ibu, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwasanya sekarang ada lagi perubahan penamaan untuk modul ajar. Jadi yang sebelumnya kita sebutnya sebagai modul ajar, sekarang penyebutannya adalah rencana pembelajaran mendalam. Ya, ini saya sampaikan ada di modul ini. Untuk pembelajaran mendalam ini ada sebenarnya cuma ada 4 implementasinya. Untuk implementasinya yang jelas harus ada perencanaan, kemudian setelah direncanakan baru kita laksanakan pelaksanaan di kelas, dan yang terakhir adalah asesmen juga yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri, bisa di awal, bisa pada proses, dan juga bisa pada akhir. Nah, rencana pembelajarannya sekarang ada 4, identifikasi, kemudian desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga asesmen. Untuk identifikasi nanti isinya di situ adalah identifikasi kesiapan murid atau peserta didik. Kemudian di sini memahami karakteristik materi dan menentukan profil lulusan. Ini ada di bagian pertama, identifikasi. Kemudian yang bagian kedua itu ada desain pembelajaran. Di sini kita menentukan capaian pembelajarannya apa, kemudian topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, kemudian integrasi lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik, kemudian menentukan tujuannya dan kerangkanya. Kerangkanya di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria, di mana di situ ada praktik pedagogis, kemudian ada kemitraan, ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Tapi untuk kemitraan dan pemanfaatan digital ini sifatnya opsional, bisa ada di dalam rencana kita, bisa juga tidak. Kemudian untuk pengalaman belajarnya, nanti di sini merancang pembelajaran dengan prinsip tadi, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian langkah-langkahnya dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup, ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian mendeskripsikan itu bagaimana kita bisa memahami dan bisa mengaplikasi serta merefleksikan apa yang kita sampaikan pada materi pelajaran tadi. Asesmennya ada 3 tadi, ada S-learning dan ada core learning atau disebut itu apa namanya formatif, kemudian ada di akhir ya tes sumatif. Jadi boleh kita memberikan tes sumatif di akhir yang akan kita ambil untuk nilai rapor. Kerjasama, dia menghitung inuitasnya matematik, kerjasama dengan ekonomi, koordinasi ekonomi, dan kebetulan di depan sekolahnya itu ada dealer. Nah, akhirnya dia brosur itu selalu masuk, jadi kita kerjasama juga dengan dealer. Itu yang namanya inquiry kolaboratif. Jadi kita sesama guru mapel itu bisa saling bekerja sama untuk satu tema tertentu. Mungkin agak banyak gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin kendala kita kalau dengan matematik ya tadi. Sementara kalau di fisika itu pasti bersentuhan dengan matematika. Ya, kadang-kadang kami harus mengajar matematika dulu sebelum menyampaikan konsep soal. Ya.
sebelum saya sedikit saja menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Ari, kita boleh main sebentar Bapak Ibu. Linknya saya boleh scan, ini linknya sebentar saya kirim di grup. Siap, kita mulai. Silakan ikuti panahnya, itu ada beberapa soal di dalamnya yang bisa Bapak Ibu jawab. Pokoknya jalan aja maju, mundur. Kalau nyontek boleh Bu? Boleh. Boleh. Tertangkap kamera nih nyampe. Ini Mbak Peri juga soal ini ya. Keliling lagi Bu. Tanahnya ke sini soalnya. Materi sesuai tahapan berpikir peserta didik untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman konsep. Jadi bagaimana tadi mereka bisa memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Kemudian model-model atau strategi pembelajaran yang ada dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi Bapak Ibu bebas mau pilih model pembelajaran apa saja, yang intinya ada prinsip pembelajaran di dalamnya, ada BBM-nya. Kemudian penerapan pembelajaran bermakna dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Kalau untuk pemanfaatan lingkungan sekitar tadi sepertinya wajib atau opsional ya? Nanti lihat lagi ya. Kemudian prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan dapat berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran, tidak harus berurutan atau simultan. Jadi nggak harus berkesadaran itu di awal, bermakna itu di tengah, menggembirakan di akhir, tidak harus seperti itu. Jadi sesuai dengan materi yang mau disampaikan. Dan satu lagi mungkin yang ingin saya tegaskan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam ini tidak bisa digunakan pada semua materi yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi semuanya menyesuaikan. Mungkin di dalam mata pelajaran Bapak Ibu nanti ada materi yang tidak bisa menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, nanti bisa dengan pendekatan yang lain. Jadi cuman disarankan bisa diimplementasikan pembelajaran mendalam di perencanaan yang Bapak Ibu buat. Kemudian sintak atau langkah-langkah pembelajaran pada model-model strategi pembelajaran yang ada dapat diadaptasi sesuai pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi dilakukan dalam beberapa langkah pembelajaran yang pelaksanaannya itu disesuaikan dengan konteks dan kondisi pembelajaran itu sendiri. Kemudian pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga adalah pengembangan diri di mana mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual dan fisik. Topik juga bisa dikaitkan dengan lintas ilmu, bisa antar mapel atau antar guru sesama mata pelajaran itu bisa. Kemudian kemitraan itu tadi opsional ya Bapak Ibu. Siswa dengan siswa itu juga bisa masuk kemitraan. Jadi kemitraan yang dimaksud di sini tidak harus kita melibatkan pihak luar, tidak harus kita melibatkan orang dari luar dalam pembelajaran kita. Mungkin kita bisa bermitra dengan sesama teman guru satu mapel, atau bermitra dengan teman yang beda mapel, atau bahkan kita bisa melibatkan siswa dengan siswa lainnya untuk saling bermitra. Pelajaran mendalam.